Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami, beri damai sejahtera sukacita, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah firman Tuhan Ibrani 12 ayat 2 dan tema renungan kita ketekunan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan di era postmodern ini banyak menawarkan sesuatu yang serba instan. Dan sesungguhnya gaya hidup yang demikian telah memudarkan ketekunan. Banyak orang mau sukses tanpa kerja keras. Jelas hal ini tidak alkitabiah. Ketekunan merupakan sebuah ketetapan hati atau tekad yang kuat untuk fokus pada pencapaian tujuan ataupun sasaran. Di dalam ketekunan ada aspek kesungguhan dan juga kesinambungan. Kita memerlukan ketekunan bukan hanya dalam hal jasmani, tetapi juga dalam hal rohani. Ibrani 10 ayat 36 menyatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mari kita perhatikan saudara, hal-hal yang penting. Pertama, dasar ketekunan orang percaya. Penulis kitab Ibrani menegaskan tentang superioritas Kristus atau keunggulan Yesus Kristus yang jauh lebih tinggi dari semua imam, dari semua nabi, dari segala raja di dunia ini, bahkan lebih tinggi dari para malaikat. Yesus layak untuk dipercaya, bahkan disembah karena Dia adalah Allah. Ketekunan Kristus terlihat jelas dalam rangka penyelesaian tugas pengutusan oleh Allah Bapa dalam rangka penyelamatan manusia berdosa. Kristus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat yang keempat. Oleh karena itu, marilah kita berjuang dalam hidup ini dengan mata ataupun fokus yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi saudara-saudara, Dialah, Kristuslah dasar bagi kita untuk hidup di dalam ketekunan. Dan yang kedua, bertekun dalam perlombaan iman. Dalam memberi penjelasan tentang ketekunan, penulis kitab Ibrani memberikan metafora. Pertama, ketekunan orang percaya digambarkan seperti seorang atlet dalam ayat 1 bagian B. Seorang atlet yang sedang berlomba tidak mungkin memenangkan perlombaan tanpa adanya ketekunan. Dia harus mengikuti aturan, dia harus berlatih dengan baik, tetapi juga harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Artinya, kita harus selalu menyadari dan mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Ada pertobatan dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Maka Dia akan memimpin kita dalam iman dan membawa kita menuju kepada kesempurnaan. Kedua, bahwa ketekunan digambarkan seperti seorang anak dengan ayahnya. Itu kita bisa baca ayat 5-11. Seorang anak dapat bertumbuh sampai dewasa apabila menjadi anak yang bertekun dan taat pada didikan sang ayah. Ayah yang baik akan melatihnya dengan disiplin sampai sang anak berhasil. Seorang murid yang mau lulus sekolah harus melewati tahapan demi tahapan, melewati ujian demi ujian. Anak-anak Tuhan, sebagaimana digambarkan, hubungan antara anak dan ayah haruslah bersedia menjalani proses pendidikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, berkat dari ketekunan. Ketekunan yang sejati akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai secara pribadi. Ayat yang ke-11. Semakin bertekun dalam iman, semakin kuat dan tidak akan goyah sekalipun ada cobaan dan godaan. Orang yang sungguh-sungguh bertekun dalam iman, maka ia akan berusaha hidup damai dengan semua orang, hidup dalam kekudusan,
tidak dalam kecemaran, tidak dalam percabulan, tidak dalam kerusuhan, tidak rusuh, dan tidak menyepelekan hal yang utama. Dan hidupnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dia akan menggunakan kairos dengan sebaik-baiknya, dengan memprioritaskan hal yang utama, yakni hidup memenuhi tujuan Tuhan. Dan orang yang bertekun pastilah akan memperoleh janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami meneladani Kristus, supaya kami hidup di dalam ketekunan iman, hidup dalam perlombaan iman, supaya kehidupan kami sungguh berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dapat menjadi contoh, menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.